Jagung harusnya memeriksa Menteri Perdagangan lain nih, karena periode impor gulanya kan nggak cuma di masanya Pak Tom dari 2015 sampai 2023. Tanggapannya gimana Pak? Jadi begini ya, yang kita tangani ini merupakan dugaan tindak pidana dalam importasi gula tahun 2015-2016. Nah, tentu menurut hukum acara kan harus fokus di sini, kan sesuai dengan surat perintah penyidikan. Kalau ada indikasi, ada pendapat, ada pandangan bahwa diduga ada persoalan soal importasi gula di luar tahun ini ya yang kita tangani, ya silakan dilaporkan, ya silakan dilaporkan. Tapi bahwa kami fokus terhadap apa yang dilaporkan oleh masyarakat terhadap perkara ini yang sudah dilakukan melalui tahapan-tahapannya. Dari laporan masyarakat dikaji, didalami, kemudian diselidiki, dan berdasarkan tahapan-tahapan SOP yang ada, tentu kita melakukan pra-expose dan expose sampai pada tahap ada dugaan terjadinya tindak pidana, ya. Maka ditingkatkan ke penyidikan sampai pada upaya-upaya paksa berupa penahanan terhadap perkara ini, karena memang harus didasarkan pada surat perintah itu ya. Jadi kami hanya fokus terhadap ini. Pak, kemarin kan disebutkan juga ada 8 atau 7 ya total perusahaan selain PT AP ya, 8 ya. Nah, itu perusahaannya apa aja bisa disebutkan? Ya, daftarnya sudah ada di rilis itu, nanti bisa dilihat ya. Tapi yang bahwa itu merupakan perusahaan-perusahaan swasta yang sebenarnya kalau dilihat dari profilnya menurut rilis keterangannya Pak Dirdi itu kan itu tidak seharusnya mereka pada gula rafinasi, ya kan? Nah, jadi tidak pada gula kristal putih, ya. Keterlibatan Tom Lembong sebenarnya selain mengeluarkan surat perintah importasi gula, apalagi Pak sampai bisa dijadikan tersangka? Pertanyaan saya justru muncul, apakah peristiwa itu bisa muncul kalau tidak ada regulasinya? Tapi sebagai menteri kan dia memang punya memiliki. Apakah regulasi itu benar? Ya. Walaupun nggak ada aliran dana ke Tom Lembong gitu. Apakah aliran dana ada baru disebut satu tindak pidana korupsi? Jadi perhitungan 400 miliar itu perhitungannya dari mana Pak? Sehingga bisa kejaksaan bisa menetapkan negara rugi 400 miliar. Iya kan, terkait soal kerugian keuangan negara itu yang kita bilang itu akan tetap dihitung secara pasti. Ya, kita akan menggandeng ahli untuk memastikan berapa kerugian keuangan negara. Ya. Jadi belum pasti bahwa kemarin kan sudah disampaikan kalau kita lihat dari harga ya yang dijual itu kan 1.600 ya, harga eceran tertingginya kan berapa? 1.300 ya, ada selisihnya 13.000. Nah dijual kan sekali lagi 13.000, dijual 16.000. Nah kalau kita hitung dengan kuota importasinya dikali dengan selisihnya, saya kira itu kasat mata ya. Nah bahwa bagaimana nanti kerugian yang pasti itulah yang perlu dan sekarang sedang dilakukan perhitungan ya. Ini ada kritik juga dari ICW kemarin Pak, dalam rilis disampaikan bahwa dua hal yang harus dipahami jika melihat korupsi kategori kerugian keuangan negara. Katanya setiap perbuatan melawan hukum harus diikuti dengan niat jahat dan tidak semua kerugian negara dikategorikan sebagai kejahatan korupsi. Itu meresponnya gimana? Kalau Ya, jadi ICW jelaskan aja seperti apa maksudnya dari pernyataan itu. Kalau ini bukan tindak pidana korupsi, lalu ini tindak pidana apa? Saya kira itu harus dijelaskan. Ya. Jadi cuma karena mengeluarkan Kami tidak mau Pak? berandai-andai soal Jadi keterlibatan Tom Lembong karena mengeluarkan surat. Tunggu dulu, saya mau jelaskan ini dulu ya. Kita tidak mau berandai-andai, tidak mau berpolemik ya. Kami fokus menyelesaikan perkara ini dan sekarang seperti yang sudah disampaikan setidaknya ada 90 orang saksi yang sudah diperiksa, termasuk di dalamnya juga ada ahli, dan sekarang sedang dihitung kerugian keuangan negaranya, kemudian sedang didalami apakah ada peran dari pihak-pihak yang lain ya terhadap perkara ini. Ya, saya kira kita akan fokus di situ. Alat buktinya apa saja sih Pak sampai dia dijadikan tersangka selain Tom Lembong dan juga CS ini? Terkait dengan alat bukti tentu harus kembali ke 184 KUHP.
Di situ ada keterangan saksi, ada keterangan ahli, ada surat, ada petunjuk, ada keterangan tersangka atau terdakwa. Nah, menetapkan seseorang menjadi tersangka harus didasarkan pada adanya bukti permulaan yang cukup. Dari mana bukti permulaan yang cukup? Dari setidaknya 2 alat bukti. Lalu apa yang menjelaskan itu? Kan tadi sudah sampaikan ada 90 orang saksi di situ yang sudah diperiksa. Ya, kemudian ada surat, ya, ada keterangan ahli, yang semua itu nanti tentu akan dibuka di persidangan. Ya, biarkanlah penyidikan ini terus menyelesaikan tugasnya, dan saya kira masyarakat juga jangan menjadi tendensius. Kan seolah-olah bahwa ada politisasi, dan kita sudah sampaikan di mana politisasinya. Tidak ada politisasi di sini, ini murni penegakan hukum. Ya. Karena ada kritiknya, ini masih melanjutkan dari apa kata ICW begitu, karena ICW melihatnya bahwa yang diumumkan kemarin itu baru sekadar konteks perkara secara umum, tapi belum menjelaskan lebih jauh keterpenuhan unsur pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Itu merupakan kebutuhan penyidikan, itu bagian substansi penyidikan, ya. Biarkanlah itu berproses. Tadi saya sudah bilang kita nggak usah berpolemik soal itu, ya. Peluang pemeriksaan untuk para menteri di era setelah Tom Lembong di periode 2015 sampai 2019 itu masih terbuka atau gimana, Pak? Tadi saya sudah sampaikan bahwa ini fokus terhadap ini kan sudah tindak pidana ini. Nah, tempusnya 2015-2016 dan satu penyelesaian tindak pidana dimanapun itu harus menurut hukum acara yang berlaku. Apa dasarnya? Surat perintah. Surat perintah apa? Surat perintah terkait soal perkara ini ya harus fokus di 2015-2016. Kalau menyangkut setelah atau sebelum, makanya tadi saya bilang silahkan, itu kan hak masyarakat. Kalau rencana ini terkait kemarin di konversi itu disebutkan bahwasanya kondisi Indonesia waktu itu di 2015 itu dalam keadaan surplus gula gitu, tapi akhirnya dilakukan impor gula yang mana akhirnya itu dalam kondisi bertambah lagi jumlah gula di Indonesia, yang mana kalau dalam teori ekonomi kan itu